Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudari yang diberkati Tuhan. Kita berjumpa kembali di dalam renungan singkat Gereja Masehi Advent hari ke-7 Jemaat Yosodipuro untuk mengawali segala kegiatan kita pada pagi hari ini. Mari kita membuka Alkitab kita di dalam Filipi 4 ayat 19. Filipi 4 ayat 19. Di situ dikatakan, Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Ini menjadi ayat inti kita pada pagi hari ini. Dan renungan kita pada pagi hari ini berjudul Tuhan menyediakan. Seringkali disalahpahami ketika kita membaca ayat ini di luar konteks saja. Saya ingin mengawali renungan ini dengan kesaksian saya. Pada suatu kali kami bertugas di suatu daerah dan kami kedatangan tamu agung, yaitu rombongan penginjil literatur. Secara manusiawi, saya sebagai ibu rumah tangga, saya langsung melihat kondisi beras saya di dalam dapur. Dan kondisi beras saya, persediaan beras untuk makan saya mungkin hanya tinggal 1 atau 2 hari. Dan apabila dimakan bersama-sama dengan banyak jiwa, maka itu pun tinggal 1 hari. Kemudian suami saya mengatakan, masak saja. Dan akhirnya kami pun memasak, memakan dan tidak ingat lagi bahwa beras kami pun sudah habis. Ternyata Bapak Ibu Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, setelah beberapa hari suami saya mendapat undangan ke kantor kelurahan, di mana di situ disediakan jatah. Kami mendapat jatah beras 1 karung. 1 karung yang berisi 50 kilo. Saya masih ingat sampai sekarang bagaimana suami saya memikul beras itu dari kelurahan hingga ke rumah kami, tempat kami tinggal. Dan ternyata Bapak Ibu Saudara-saudari yang diberkati Tuhan, Tuhan tidak memberikan berkat hanya sampai di situ. Selang besoknya ternyata kami tidak mendapatkan hanya 1 karung. Ternyata kami ditambahkan lagi 1 karung yang berisi 50 kilo beras. Saya sampai saat ini saya masih ingat. Begitu Tuhan luar biasa menyediakan kebutuhan kita. Lewat ayat ini kita mungkin akan berpikir bahwa Tuhan pasti akan selalu mencukupkan. Namun sering beberapa kali juga Tuhan mengizinkan kesulitan-kesulitan yang harus kita hadapi, cepat atau lambat. Tentu saja ayat ini berarti bahwa orang percaya tidak akan pernah mengalami masa-masa sulit. Rasul Paulus sendiri pun mengalami kesulitan dalam hidupnya. Dia kerap kekurangan, kelaparan hingga penganiayaan. Namun dia belajar tentang rahasia menghadapi baik masa kelimpahan, kelaparan maupun kekurangan. Yang dijanjikan dalam ayat ini Filipi 4 ayat 19 adalah bahwa hamba-hamba Allah yang setia akan sepenuhnya diberikan apa yang mereka perlukan untuk terus melayani. Bapak Ibu Saudara-saudari yang diberkati Tuhan, kesaksian pengalaman saya yang singkat, namun terus terpatri, terus teringat pemeliharaan Tuhan akan kehidupan hamba-hambanya yang setia dan percaya. Jangan pernah takut. Allah menyediakan bagi umat-umatnya yang setia dan percaya tepat pada waktunya. Paulus tahu bahwa Allah bisa dipercaya. Tentunya kita pun, saya dan juga saudara-saudari, Bapak Ibu semua, kita percaya bahwa Allah
adalah sangat bisa dipercaya karena Allah yang memiliki kehidupan kita. Kita mungkin berpikir bahwa kebutuhan yang kita perlukan mungkin berupa materi, tetapi kadangkala Tuhan memenuhi kebutuhan kita, kekuatan untuk bertahan di dalam masa sulit. Oleh sebab itu, Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang diberkati Tuhan, jangan pernah kita putus asa dalam menghadapi kesulitan apapun. Mari kita bersandar sepenuhnya kepada Tuhan yang memberikan kehidupan dan Tuhan yang menyediakan segala kebutuhan kita. Mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Bapa yang bertata di dalam kerajaan surga, terima kasih akan janji-Mu yang luar biasa bahwa Engkau menyediakannya Bapa di dalam setiap kebutuhan kami, di dalam segala permohonan kami Tuhan. Tuhan menyediakan apa yang kami perlukan. Terpujilah nama-Mu Tuhan, berkat-Mu yang luar biasa kami mohonkan untuk mengawali sepanjang hari ini dalam segala pelayanan dan aktivitas kami. Ampunkan salah dosa kami, di dalam nama anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Tuhan memberkati Bapak, Ibu, Saudara-saudari semua di dalam nama Tuhan Yesus. Amin.